adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Selamat beribadah. Shalom,
Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu Puput. Selamat hari Minggu Kak Linda. Selamat hari Minggu juga teman-teman semua. Adik-adik di rumah, kayaknya Puput hari ini senang sekali. Kira-kira kenapa ya? Iya dong Kak, kan hari ini Puput dan teman-teman di rumah mau memuji nama Tuhan. Pastinya senang dong Kak. Wow, iya, kita senang sekali. Karena kita memang harus memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan banyak hal kepada kita. Dan Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang, hewan-hewan. Kita manusia dipelihara oleh Tuhan. Iya kan Put? Iya Kak, kalau gitu bagaimana kalau kita bernyanyi memuji Tuhan? Kira-kira lagunya apa ya Put ya? Matahari bersinar terang. Ya, tapi sebelum adik-adik kita bernyanyi bersama-sama, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tapi kami sangat bersuka cita bisa beribadah melalui ibadah online KAKR Madraman pada hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir memimpin kami. Lihatlah kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan, semuanya berkenan kepadamu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, gimana Puput? Kita sudah siap semua? Kita mau nyanyi sama-sama ya? Yuk, musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, Kak Linda, Puput jadi lebih bersemangat bernyanyi memuji Tuhan. Iya, benar sekali ya Put. Nah, sekarang supaya kita makin lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice break dengan Kak Krista dan Bang Riel berikut ini. Wah, ice break. Mau. Hai, Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat ice breaking Oke. Kak. Nah, kita mau ajak anak-anak apa nih, Bang? Gimana kok kita ajak anak-anak untuk tepuk-tepuk tangan Kak? Oke. Adik-adik mau ya? Nama tepuknya adalah tepuk. 1, 2, 3. Nah, kita akan berikan contoh dulu ya, Bang. Iya ya. Kak. Nanti kalau tepuk 1 gimana, Bang? Oke, kita coba sama-sama ya, adik-adik. Tepuk 1. Oke, bisa ya? Bisa dong Oke, Kak. kalau gitu tepuk Dua. 2. Hey. Oh, hey gitu ya. Iya Kak. Tangan kanan Tangan ya, kanan, Bang? Kak. Oke, adik-adik kita coba sama-sama ya. Oke. Tepuk 2. Hey. Keren ya? Bener Anak-anak Kak. semuanya Anak KKR tahu. pasti pintar-pintar. Satu lagi. Tepuk apa Kak? Tepuk 3 dong. Oke, kita coba tepuk Iya. tiganya Kak. Tepuk 3. Ha. Hah, Supaya napasnya keluar iya. Kak. Kalau gitu harus jaga jarak ya, Bang ya? Iya dong. Iya. Yuk, kita coba. Tepuk 3. Ha. Oke.
Nah, sekarang Bang Riel, Gimana, Kak? kita mau tes dulu anak-anak nih. Ah, Bang Riel bantu ya oke, adik-adik di Kak. rumah ya. Oke. Oke, yuk tepuk 1. 1. 1, 2. Hey, 1, 2, 3. hey. Ha. Yeay, keren. Keren banget, Kak. Nah, Bang Riel, sekarang Iya, Kak. kita mau ajak adik-adik main tebak-tebakan. Hah, tebak-tebakan, Kak? Kakak punya tebak-tebakan? Iya, Bang Riel yang jawab ya. Oke, Kak. Nah, di sini Kak Krista punya Apa tuh, selembar Kak? kertas. Selembar kertas. Ah, Oke. coba Bang Riel tahu nggak gimana caranya bisa masukin Mm-mm. 5 orang deh, 5 orang ke dalam selembar kertas ini. Tahu nggak? Coba pikir dulu ya, Kak. Adik-adik di rumah tahu nggak? Adik-adik Coba. tahu nggak ya? Bisa masukin Gimana 5 caranya, orang Kak? ke dalam selembar kertas ini. Hmm. Mau tahu caranya? Mau dong, Kak, pastinya. Nanti setelah kita mendengarkan firman, Oke. Kak Krista akan kasih tahu caranya. Oke, Kak. Jadi Bang Riel, pastikan jangan kemana-mana ya adik-adik. Tetap dengarkan firman Tuhan. Betul. Iya kan, Kak? Oke, selamat beribadah. Selamat beribadah semua. Kalinda, kenapa sih Tuhan sayang kepada kita? Ya, Puput tahu Tuhan sayang kepada kita karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oh, jadi seperti sayangnya Mama sama Bapak kita ya, Kak? Iya, Puput, benar sekali. Bahkan sayang Tuhan itu lebih dari mama dan papa kita. Wah, senang sekali ya, Kak, menjadi anak-anak Tuhan. Pastinya dong. Yuk kita nyanyi Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kalinda, kita kan bersuka cita nih hari ini. Tapi kira-kira teman-teman yang di rumah bersuka cita juga nggak ya seperti kita? Iya juga ya, Put. Bagaimana kalau kita tanya teman-teman kita yang ada di rumah sekarang ini? Tapi gimana caranya, Kak? Kita kan nggak bisa lihat atau mendengar suara mereka. Aha, kita akan tahu itu dengan bernyanyi bersama-sama lagu Saya Bergirang. Oh iya, Puput tahu itu, Kak, lagunya. Sekarang Kalinda tanya Puput dulu ya. Lalu nanti gantian. Oke, musik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, duduk yang tenang, kita akan bernyanyi. Mari masuk. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini, mari semuanya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari siapkan hatinya, ikuti kakak pendeta berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bertemu dengan kitab Amsal. Ayo, coba ambil Alkitabnya, buka Amsal 1 ayat 5. Ayo, ajak yang sebelahnya, adiknya, kakaknya. Ayo, sudah ketemu? Amsal 1 ayat 5, kita akan baca secara bersama-sama. Ayo dengan suara yang nyaring, kita bacakan ya, secara serentak ya. 1, 2, 3, mulai. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saat sore itu, Didi menangis, marah, giginya sakit, tugas sekolahnya belum selesai. Dia menangis dan marah. Kenapa? Karena pagi-pagi saat mamanya bilang sama Didi, jangan kebanyakan makan permen, Didi tidak mendengar. Didi asik bermain game. Didi asik menonton. Didi kebanyakan makan permen. Dan tugas sekolahnya yang disuruh gurunya, lupa Didi untuk mengerjakannya. Saat sore hari, saat mamanya sudah pulang kerja, tugas sekolah belum selesai, Didi sakit gigi, dia menangis dan marah. Didi tidak mendengar. Didi tidak mau belajar. Hari ini tema kita di kebaktian KAKR, aku anak bijak.
Kalau adik-adik, ada yang seperti Didi bangun pagi-pagi, ambil handphone, nonton, main game, tidak dengar lagi apa yang dikatakan mamanya. Kadang lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Adik-adik, tema kita, aku bijak, anak bijak. Anak bijak mau mendengar dan mau belajar, menambah ilmu. Berbeda dengan Dodo. Kalau Didi kegemarannya hanya menonton, kadang malas untuk mendengar apa yang dikatakan mamanya. Kalau Dodo, dia mau mendengar apa yang dikatakan mamanya. Bangun pagi, dia akan berdoa. Setelah berdoa, dia akan pelan-pelan melipat selimutnya. Setelah melipat selimut, Dodo akan pergi ke kamar mandi menyikat gigi dengan semangat. Kemudian, ia akan belajar mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Saat mamanya mengatakan, Dodo sudah belajar, ia akan menjawab, "Ya ibu, ya mama sudah belajar." Nah, ada dua contoh kawan kita, Didi dan kawan kita, Dodo. Adik-adik, setiap harinya kebanyakan ngikut yang mana? Ngikut Didi kah? Atau ngikut Dodo kah? Lihat orang tua yang di belakangnya, yang di sampingnya. Nah, untuk orang tua juga, coba lihat anak-anak kita. Coba lihat anak-anak yang mau mendengar, yang mau belajar, itu yang dikatakan anak bijak. Coba adik-adik, siapa yang pagi-pagi sudah berdoa setelah bangun pagi? Ayo, angkat tangannya. Ayo orang tua, lihat. Benarkah? Benarkah mereka berdoa? Anak bijak mau mendengar, dengar-dengaran nasihat orang tua, nasihat gurunya. Ayo, siapa yang sudah dengar-dengaran? Siapa yang sudah mendengar kata-kata orang tuanya, kata-kata mama atau papanya? Pagi-pagi itu setelah bangun berdoa dan gosok gigi. Angkat tangan. Coba lihat orang tua. Apakah benar? Iya. Aku anak bijak. Anak bijak, anak yang disayang karena mau mendengar. Adik-adik, ya anak-anak remaja juga, mari kita saksikan video tentang anak-anak yang bijak. Kita akan menyaksikan video berikut ini. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di masa Alkitab, pengiring pengantin akan menunggu pengantin pria untuk membawa pulang pengantinnya kembali ke rumah ayahnya. Tidak diketahui kapan pengantin ini akan datang. Mungkin pada malam hari atau pada siang hari. Untuk itulah para pengiring pengantin membawa lampu dan minyak mereka untuk berjaga-jaga sambil menunggu pengantin itu datang. Yesus menceritakan kisah ini tentang 10 pengiring pengantin yang menunggu kedatangan pengantin pria. Mereka semua membawa lampu minyak
seperti waktu malam. 5 dari pengiring pengantin telah membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. Kalau-kalau pengantin pria membutuhkan waktu yang lama untuk tiba. Tetapi 5 pengiring pengantin lainnya tidak membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. Hari telah malam, tetapi pengantin pria belum tiba juga. 10 pengiring pengantin itu pun tertidur. Minyak di lampu mereka semakin sedikit dan semakin sedikit. Tiba-tiba di tengah malam ada teriakan nyaring. "Ini pengantin pria, dia sudah datang. Keluarlah untuk bertemu dengannya." 5 pengiring pengantin itu memandangi lampu mereka. Lampu sudah padam dan tidak ada minyak lagi. "Tolong beri kami sedikit minyak kalian," kata mereka memohon kepada 5 pengiring pengantin yang bijaksana yang telah membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. "Maaf," kata 5 pengiring pengantin yang bijak. "Mungkin tidak akan cukup bagi kami jika kami membagikan minyak ini kepada kalian. Sebaiknya pergilah kepada para penjual minyak dan kalian dapat membeli minyak untuk lampu kalian di sana." Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli minyak, pengantin pria pun telah tiba. Kelima pengiring pengantin yang bijaksana itu menyalakan lampu mereka dengan minyak tambahan yang telah mereka bawa. Mereka pun mengikuti pengantin dan tiba di tempat perayaan pernikahan. Pintu pun tertutup dari belakang mereka. Ketika 5 pengiring pengantin yang bodoh itu tiba, mereka mendapati pintu telah tertutup. Mereka memohon, "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami." Tetapi pengantin pria itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian." Dan mereka pun tidak diizinkan untuk masuk. Demikianlah cerita pada hari ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yesus memberitahu perumpamaan ini untuk mengingatkan kita agar lebih bijaksana dan siap-siap ketika Yesus datang kembali. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang baik. Ketika nanti Tuhan datang, Dia akan mendapati kamu tetap setia kepadanya. Ia akan membawamu masuk ke dalam kerajaan-Nya, yaitu surga. Nah, adik-adik dan juga anak remaja, kita melihat dari video yang kita saksikan ada 10 anak gadis, 5 yang bijak dan 5 lagi yang tidak mempersiapkan diri. Hari ini kita diajar supaya kita menjadi anak yang bijak, bersiap mau mendengar dan menambah ilmu belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ayo katakan, aku anak bijak. Yeay! Aku mau jadi anak bijak. Yeay! Ayo kita lakukan di setiap harinya. Saksikan ya orang tua, adik-adik kami KAKR, mereka akan lakukan sehari-hari. Oke? Untuk itu supaya kita kuat, supaya kita bersemangat, kita berdoa agar firman Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, ikuti kembali kakak pendeta berdoa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang bijak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang anak yang bijak. Puput, kira-kira Puput tahu nggak apa itu anak yang bijak? Tahu dong Kak, anak bijak itu anak yang suka belajar dan juga mau diajari supaya lebih pintar dan tahu berbuat yang baik Kak Linda. Iya, benar sekali. Anak bijak itu juga mau mendengarkan seperti kata Puput. Anak bijak itu rajin dan gak suka malas-malasan. Dan anak bijak itu gak suka buang uang atau hambur-hamburkan uang. Tapi dia mau menabung. Wah, sama dong Kak seperti lagu yang Puput pernah pelajari. Oh iya ya, ada lagunya ya Put ya? Iya. Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama dengan teman-teman di rumah? Oke. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Nah Bang Riel, Iya, tadi Kak. adik-adik sudah mendengar ya firman, Firman Tuhan, iya. Tema kita hari ini, Kalau abang nggak salah, anak bijak ya kak? ya betul Bang Riel. Nah tadi kita punya tebak-tebakan nih Bang. Iya, Masih ingat adik-adik? Nah, tadi tebak-tebakan yang kakak ya. Bagaimana cara memasukkan 5 orang ke dalam, kertas ini? betul kak. Kalau dipikir-pikir kecil ya Bang Riel. Dan nggak mungkin dong kak bisa 5 orang muat ke dalam satu kertas. Nah, kita harus jadi anak bijak Bang Riel. Harus jadi anak bijak Iya, kak. harus mau belajar, Terus? mau diajarin. Oh iya. Nah, Kak Gersa juga seperti itu. Kak Gersa tidak tahu begitu saja, tetapi ada yang ngajarin. Bener kak. Dan Iya. mau juga diajari Iya, nah tentunya. sekarang giliran kita ngajarin adik-adik yang di rumah. Betul kak. Yuk adik-adik, Gimana, caranya Kak? seperti ini. Kertasnya dilipat dulu. Oh dilipat 2 gitu Dilipat kak. 2. Terus? Oke, Hmm, sudah seperti ini. Sekarang tinggal disobek-sobek Bang Riel. disobek-sobek. Kita sobek dari atas ke bawah, lalu tapi tidak sampai putus ya adik-adik ya. Lalu dari bawah ke atas. Kita coba ya Bang Riel. Coba kak Nah, gimana? caranya seperti ini. Oh iya jangan sampai bawah ya kan kak. Iya. Oke, stop. Terus? Ini ya. Lalu dari bawah ke atas. Atau bisa diputar seperti ini. Lalu dibalik-balik lagi. Jadi berulang-ulang ya kak? Iya, dan seterusnya Bang Riel. Nah, sudah sampai ujung dan sudah seperti ini bentuknya Bang Riel. Terus kak aku mau nanya kak, emang bisa ya masuk 5 orang ke dalam? Belum selesai. Oh belum Nah, selesai. Sekarang kita mau buka dulu dari ujung. Oh, dari ujung kita buka. Nah, lingkarannya kan kecil nih. Iya. Kita potong yang bagian tengah ini. Nah, bagian yang ada lipatannya Bang Riel. Oke, Kak. Adik-adik perhatikan ya, bagian yang ada Lipatannya. Ya, kita putuskan. Nah, nanti
nanti lingkarannya semakin besar, Bang Riel. Oh, jadi makin lama makin besar ya, Kak? Iya, kalau lingkarannya sudah Hmm. besar bagaimana, Bang Riel? Sudah Hmm. muat kan? Betul sekali, Kak. Hmm. Coba kita lihat dulu. Tara! Wah, jadi lingkaran yang besar ya. Nah, sekarang kita masuk ya, Bang Riel. Masuk, 1, Kak. 2, Sini, sini. lagi. Ayo masuk, masuk. 3, 4, 5. Nah, Bang Riel, sekarang kita mau ajak adik-adik Ngapain, menghafal ayat Alkitab. Oke. Oke. Ayat Ayat hafalan Alkitab kita gimana, Kak? diambil dari Ayub 9 ayat 10. Adik-adik buka dulu. Ayo buka semua di rumah Alkitabnya. Ya. Atau adik-adik juga bisa lihat loh di bawah ini. Iya, Kak. Coba lihat di bawah ini. Hmm. Ada tulisan. Oke. Oke. Sekarang kita baca sama-sama, Bang Riel. Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Oke. Nah, Bang Riel, sekarang kita mau ngapain, hilangkan Kak? dulu beberapa kata. Beberapa kata ya, Kak? Yang ada di bawah ini. Nah, kita tiup dulu ya. Oke, Kak. Yuk kita baca sekali lagi ya adik-adik ya. Oke, Kak. 1, 2, 3, ya. Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Keren ya adik-adik. Keren banget dong, Kak. Iya. Oke adik-adik boleh hafal lagi ya bersama dengan orang tua di rumah. Betul, Kak. Oke. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagaimana Puput? Sudah siap persembahannya? Sudah, Kak. Adik-adik di rumah sudah siap bukan? Nah, adik-adik, untuk orang tua boleh membantu adik-adik kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk mengiringi lagu persembahan kita akan bernyanyi Isekin Kami Enda O Bapa. Isekin kami enda o Bapa, angkat kami ngasuh depanmu. Laboban gegek kami o Bapa, lambung meremat Banu. Baik bersilih bebas kami o Bapa, engkau tegas pemelukkan kami. Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Sekali lagi kita nyanyikan. Isekin kami enda o Bapa, angkat kami ngasuh depanmu. Laboban gegek kami o Bapa, lambung meremat Banu. Baik bersilih bebas kami o Bapa, engkau tegas pemerintah kami. Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk doa syafaat. Mari adik-adik, semuanya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Yang tersisa pada orang tua kami, Tuhan yang memberkatinya agar boleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah kami, kebutuhan hidup kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka boleh sehat-sehat, boleh bekerja dengan baik,
berkati keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami dan kerinduan hati kami untuk boleh kembali sekolah. Tuhan, berkati kami agar nantinya kami boleh sekolah kembali. Berkati guru-guru sekolah kami yang menyiapkan tugas kami, memandu kami dari jarak yang jauh agar kami juga boleh belajar. Berkati juga teman-teman kami agar kami sehat-sehat, teman-teman di sekolah, teman-teman di KKR, juga guru-guru KKR kami. Berkati ya Tuhan agar guru-guru KKR kami juga sehat-sehat. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan agar bangsa kami boleh terhindar dari virus COVID-19 dan berkati juga seluruh tim medis kami yang bekerja untuk pemutusan rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini berkati kami, berkati keluarga kami, rumah kami, dan seluruhnya kegiatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai kita laksanakan. Semoga ibadah ini membawa sukacita buat kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.